Good morning, this is Fitz. Hai, aku Dalil. Gue Noval. Welcome to FEB Podcast Perdana. Kali ini kita ditemani dari narasumber luar biasa kita, ini Bapak Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Andalas, yaitu Bapak Endrizal Ridwan. Selamat pagi, Pak. Pagi Noval, pagi Fatia. Aduh, gimana nih Pak kabarnya pagi ini? Ya. Ini kabar kalau pagi-pagi tentu segar. Alhamdulillah ya, Pak. Alhamdulillah. Iya. Mungkin bincang-bincang dikit nih Pak. Kami dari FEB Podcast bakal ngewawancarain Bapak terkait topik yang menarik nih Pak, yaitu tentang hibah penelitian dan pengabdian. Mungkin sebelum kita masuk ke ini ya Pak, kita masuk ke inti pembicaraan kita mau tahu sedikit dong perjalanan karir Bapak gimana sih Pak sebelum menduduki jabatan Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Andalas. Oh, saya cerita. Oh boleh, dengan senang hati Pak, kita lebih. Oke, ya. Kalau dari awal ya, saya itu tamat S1 di jurusan Ekonomi Pembangunan waktu itu tahun 97. Kemudian tahun 98 langsung bergabung sebagai asisten dosen di sini. Ya, waktu itu namanya asisten dosen. Ya, sekarang bisa langsung dosen karena sekarang itu diterima S2. Kalau kami dulu diterimanya S1 tahun 98. Nah, target awal itu tentu untuk sekolah dulu waktu saya jadi dosen. Terus belajar bahasa Inggris dari yang tidak bisa bahasa Inggris, kemudian kursus dan belajar sendiri sampai akhirnya bisa ke Australia itu tahun 2000 awal. Tahun 2000 sampai 2022 akhir untuk magister di Australian National University di School of Economics ya. Nah, selesai di situ saya balik ke sini, kemudian dipercaya sebagai Kaprodi ya, Kepala Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan, sekitar 1 atau 2 tahun. Nah, kemudian juga sebagai sekretaris Magister Perencanaan Pembangunan di Pasca Sarjana. Nah, tapi karena itu baru S2, kita juga pengennya dosen itu S3 dan saya selalu diminta oleh Pak Dekan waktu itu ya, Pak Safrizal atau Pak Sabrin Karimi juga untuk segera S3. Nah, karena 2002 akhir itu selesai, lama nggak dapat S3, saya ke Thailand dulu. Ke Thailand rencana untuk S3. Setelah di Thailand, di tengah perjalanan saya dapat beasiswa ke Amerika Serikat. Kemudian saya pindah aja ke Amerika Serikat itu sekitar tahun 2007 di Indiana University di daerah Midwest, istilahnya dekat Michigan, Chicago. Setelah selesai saya balik 2016, kemudian jadi ketua jurusan ilmu ekonomi sampai 2020, kemudian 2020 sampai sekarang sebagai wakil dekan 1 yang membidangi bidang akademik ya, di bawah dekannya Pak Dr. Eva Yunedi. Ya, itu kira-kira yang singkat. Yang panjangnya bisa. Menarik banget ya. What an amazing story ya teman-teman. Oke. Jadi inspired banget nih buat aku, buat teman-teman kita ini juga tentunya. Berkarya itu penuh perjuangan yang panjang. Iya. Dan keren. Ya, wish we can do it too ya guys. Semoga kita semuanya yang nonton yang di rumah juga bisa berkarir menjadi pribadi yang lebih hebat juga. Ya pasti bisa dan lebih bagus Pak. Iya. Mungkin kita habis perkenalan sama narasumber kita yang luar biasa. Mungkin kita lanjut ke sesi utama kita nih, yaitu tentang podcast kita, yaitu tentang hibah penelitian dan pengabdian. Nah, mungkin untuk permulaan nih Bapak, mungkin bisa Bapak jelasin kenapa nih bisa ada hibah penelitian dan pengabdian ini? Tujuannya apa? Oke, ya kita memang setiap tahun itu ada hibah penelitian dan pengabdian ya. Jadi di samping itu tuntutan ya dari Universitas Andalas sendiri bahwa
memang kita harus banyak publikasi ya dan banyak melakukan riset, dan riset itu salah satu tridharma perguruan tinggi yang merupakan tugas utama daripada dosen ya. Jadi UNAN itu mengalokasikan anggaran untuk anggaran fakultas itu sekitar 15% itu untuk riset. Ya, dari semua anggaran. Nah, 15% kalau nggak salah saya ya. Kalau ini yang lebih tahu nih Pak Wakil Dekan 2 nih sebenarnya, yang bidang keuangan. Tapi saya pikir itu sekitar 15%. Nah, kita harus memanfaatkan ini 15% ini itu sekitar kurang dari 2 miliar ya, untuk bisa mengencourage dosen-dosen ya bisa publikasi di jurnal yang berputasi ya. Apakah baik itu jurnal nasional ataupun jurnal internasional. Nah, kita tahu juga bahwa dosen-dosen ini ada yang baru ya, ada yang senior, ada yang sudah biasa dia menulis, ada yang belum gitu ya. Nah, ini kita berikan skim-skim yang berbeda yang cocok untuk selera masing-masing. Jadi kalau ibaratnya kita pergi ke restoran itu ada menunya. Yang menunya inilah skimnya. Yang mana yang cocok silahkan ambil, yang tidak mungkin teman lain. Jadi itu kira-kira tujuannya ya untuk meningkatkan publikasi ya, jumlah publikasi yang diproduksi oleh dosen-dosen kita di jurnal-jurnal bereputasi. Itu juga merupakan IQ atau indikator kinerja utama daripada universitas yang juga dinilai oleh kementerian ya. Dan juga kita sekarang berlomba-lomba jadi universitas terbaik ya, dengan visi Universitas Andalas itu menjadi universitas yang terkemuka dan bermartabat, berreputasi internasional, world class university. Nah, tentu semua output dan semua fasilitas juga harus world class university, dan dosen-dosennya juga world class university. Nah, saya pikir mahasiswanya sudah world class university, jadi harus kita serve dengan baik, world class service. Oke. Tadi kita juga sempat dengar Bapak mention kalau skim ini kan banyak jenisnya ya Pak. Ya. Bisa bilang kayak menunya lah. Nah, tuh Bapak bisa jelasin nggak kira-kira jenis-jenis skimnya tuh kayak apa aja sih Pak? Terus mungkin ada nggak dari pihak fakultas sangat merekomendasikan salah satu jenis skim ini untuk diambil oleh dosen-dosen? Ya, seperti tadi itu kan dia dosen itu ada bervariasi ya, mulai dari skill, umur, juga masuk di universitas ya, tadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, jadi kita ada berapa nih? 11 skim yang sekarang ada ya. Jadi ada, saya tidak akan jelaskan satu-satu, tapi misalnya ini skim dasar ya. Dasar itu berarti skim pemula ya, dosen muda, terus yang mau belajar publikasi dulu ya, maka mereka diberikan skim mandiri dasar istilahnya. Nah, mandiri dasar ini juga bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas bahan ajar ya, atau bikin paper, small paper yang nanti untuk publikasi ya di jurnal nasional ya. Nah, jadi ini untuk pemula yang baru mau belajar ya, jadi belum pernah belum pernah publikasi, kita kasih ini untuk belajar publikasi. Nah, itu dananya sekitar 5 juta, lumayan lah 5 juta ya. Nah, setelah mereka bisa masuk ke skim nasional ya. Istilahnya skim mandiri nasional, itu dia wajib publikasi di jurnal nasional yang berreputasi ya. Nah, ini target kita, jadi dia targetnya publikasi nasional berreputasi. Nah, untuk ini kita tentu naikkan juga biayanya dong ya, karena tentu ada fee-nya, ada proofreading segala macam ya. Nah, itu bisa sampai 10-15 juta. Nah, untuk yang naik lagi ya, sudah biasa itu, terus dia atau si dosen ini bisa masuk ke jurnal internasional. Nah, itu ada skim namanya unggulan. Nah, skim unggulan. Jadi unggulan ini targetnya untuk istilahnya sekarang itu jurnal Scopus ya, Q3, minimal Q3. Nah, ini ada yang sampai 25-30 juta ini. Nah, kita juga berikan insentif bagi dosen-dosen misalnya yang
penelitian atau output tahun berjalannya itu terpenuhi on time, nah tahun berikutnya dia bisa naik jadi skim premium. Ya, premium ini sama dengan yang tadi saya bilang, tapi karena kita kasih penghargaan bahwa mereka menyelesaikan output penelitiannya on time dan complete, maka kita kasih insentifnya. Ya gitu. Nah, kita juga mengencourage dosen-dosen ini mewajibkan dosen untuk membawa mahasiswa dalam setiap penelitiannya. Jadi Anda bisa tanya aja kalau dosennya ada Pak ada penelitian saya bisa ikut. Ya, minimal 3 mahasiswa. Nanti juga kalau publikasi nama mahasiswanya ada dalam dalam papernya sehingga bisa percantik kamu punya CV atau portfolio gitu. Biodata. Berarti program yang diadain ini nih bukan hanya bermanfaat buat dosen itu sendiri ya Pak, berarti mahasiswa nih, Business Pips berarti juga bisa ikut berpartisipasi dalam pembentukan penelitian dan pengabdian yang dilakukan oleh dosen. Ya lumayan buat nambah-nambah CV kita dan experience yang luar biasa. Kapan lagi loh kita bisa dapetin? Mungkin tadi aku nih ada nih Bapak bahas tentang anggarannya gitu kan. Jadi dari yang aku udah dengar itu anggarannya berarti disesuaikan dengan tingkatan dari pembuatan penelitian itu sendiri. Mungkin Bapak bisa bantu jelasin itu asal usulnya gitu, dari mana datang hibahnya itu, dan terus bagaimana pembagian dan pencairan dananya. Iya, kalau dananya pertama itu dari negara ya, dana negara. PNBP, terutama dari SPP enggak semua ya. Nah, UKT ya, UKT meskipun UKT atau SPP itu sendiri masih banyak disubsidi oleh pemerintah ya. Misalnya kalian ini kalau rata-rata di FEB ini biaya per mahasiswa per semesternya itu sekitar 10 jutaan. Maksimum paling tinggi kalian bayar tuh 6 juta kan. Ada negara subsidi sekitar 4 juta. Nah, ini dana dari itu masuk istilahnya itu PNBP, penerimaan negara bukan pajak ya, pajak. Nah, ini yang kemudian dialokasikan ke fakultas-fakultas oleh Universitas Andalas ya, sesuai dengan penerimaan PNBP-nya. Kalau ke FEB yang banyak mahasiswanya, tentu PNBP-nya relatif lebih besar dibandingkan dengan fakultas yang sedikit mahasiswanya. Nah, kalikan aja kita minimal 50% dari itu untuk anggaran riset. Nah, ini anggarannya kalau dari sisi sumber ya, nah itu sumbernya adalah uang negara yang tentu akan dipergunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan publik ya. Dimana kepentingan publik itu diatur oleh Mas Menteri. Kata Mas Menteri, ini indikator kepentingan publik adalah bahwa publikasi harus bisa bagus ya Pak, kualitas dosen bagus sehingga kualitas pengajarnya bagus, mahasiswa yang diproduksi bagus, lulus dapat kerja cepat dengan upah yang atau gaji yang sangat layak ya, 1,2 UMR itu ininya standarnya yang dikatakan bagus itu ya. Jadi dia dapat kerja kurang dari 6 bulan setelah selesai dan bergaji minimal 1,2 UMR di daerah dia bekerja. Nah, untuk mencapai itu tentu kita perlu kualitas ya yang bagus dari proses Anda masuk ke sini sebagai mahasiswa awal, kemudian kita cook ya di sini kita masak sehingga nanti disajikan itu laku cepat dan mahal. Nah, nanti kan tadi tanyanya berapa persentasenya? Iya. Ya, nah ketika dosen itu lolos misalnya untuk seleksi penelitian, nah pas tanda tangan kontrak itu mereka dapatkan 40% dari dana penelitian yang tadi ada yang dari 5 juta sampai ada yang 30 juta sih sebenarnya. Nah 40% kita kasih di awal, kemudian kerjakan outcome-nya nanti setelah
selesai semua yang dipersyaratkan oleh kontrak, maka dikasih lagi 60% tambahan atau finalis 60% ya. Kita mainnya 40-60, bukan 60-40 ya, karena kita kasih sedikit di awal, karena kita yang inginnya adalah outputnya. Output dari itu tadi publikasinya, bukan laporabilitasnya. Oke Pak, mungkin mau nanya sedikit Pak. Ya. Kan tadi ketika proposal dosen masuk, itu kan kita perlu penyeleksian dulu kan ya Pak ya. Nah tentunya ada kriteria pastinya kan Pak dari pihak universitas ataupun fakultas. Nah itu kita mau nanya kriteria khusus seperti apa sih Pak biar lulus, dan terus apakah ada campur tangan dari lembaga eksternal ketika mereview atau menyeleksi proposal ini Pak? Sama sebenarnya dengan proposal skripsi. Anda udah bikin skripsi Pak? Oh belum Pak. Masih semester 4. Oke. Doain kita 3,5 kalau Ya. bisa Pak. Jadi untuk eligible mendapatkan hibah dari fakultas, dari seorang dosen itu pertama bikin proposal sesuai dengan skim. Ya, skemanya mana yang dia mau, menunya mana yang diambil ya. Nah, proposal itu sebelum disubmit ke kita di fakultas itu mesti dulu diseminasikan atau diseminarkan di tingkat departemen ya. Artinya dikomunikasikan dulu ke khalayak ramai. Oh ini loh, kita mau idenya penelitiannya seperti ini, tujuannya seperti ini, dan nanti akan melibatkan mahasiswa atau juga melibatkan partner peneliti dari universitas di luar UNAN. Nah, bahkan itu yang sangat kita encourage gitu ya. Ada joint riset antara dosen kita dengan dosen-dosen luar, misalnya dari UGM, dari ITB, UI, atau dari Malaysia ya, dari Singapura dan sebagainya. Nah, jadi setelah proposal itu diseminarkan dan masuk, nah kita tentu ada review dulu proposalnya. Ini layak dibiayai atau belum layak dibiayai. Nah, untuk mengetahui layak atau tidak layak, kita ada reviewer yang independen ya. Reviewer ini berasal dari kadang berasal dari dalam FEB sendiri. Ada beberapa reviewer nasional kita untuk riset yang syaratnya mereka tidak terlibat dalam masukin proposal. Jadi kalau tidak ada vested interest. Jadi kalau ada yang masukin proposal berarti dia tidak layak sebagai reviewer. Nah, kadang ada dosen yang tidak masukin dan mereka itu reviewer, kita minta untuk mereview. Juga dari luar FEB, dosen UNAN sendiri di luar FEB yang mengerti dengan bidang ekonomi bisnis lah. Bahkan kita juga minta beberapa kawan dosen dari PNP ya, Politeknik Negeri Padang, atau juga dari UNP yang mengerti ekonomi bisnis. Karena mungkin kita minta misalnya kepada dosen UNAN sendiri yang misalnya kedokteran atau di kimia, yang mungkin tidak terlalu familiar dengan topik-topik kita gitu. Nah, minimal satu proposal itu direview oleh 2 dengan penilaian masing-masing, juga ada penilaiannya. Nanti nilainya kita rata-ratakan. Nah, komponen utama penilaiannya adalah yang pertama kita lihat dulu urgensi dari riset itu urgent. Kenapa dia penting dilakukan ya? Nah, kalau dia menarik dan penting dilakukan, nah kira-kira dia juable nggak untuk waktu yang tertera ya, waktunya itu satu tahun. Ya. Kira-kira ini riset bisa juable dalam 1 tahun. Nah, oke, kalau nggak juable berarti ada revisi. Nah, terus metodologinya cocok nggak untuk menjawab tujuan penelitian yang dia buat ya. Nah, kalau itu sudah clear, metodologi dia menarik, jualable, interesting, ini metodologinya valid ya. Kemudian kira-kira output yang di require oleh skim itu, misalnya skimnya require-nya jumlah internasional. Ini kira-kira bisa nggak dia tembus di situ. Nah, itu kan yang mengerti itu reviewer. Nah, berdasarkan ini, poin-poin ini nanti ada penilaiannya. Nah, sesuai dengan ketersediaan dana kita, misalnya kalau dana kita kuotanya misalnya 100 ya. Terus yang masuk ada 100 atau 200, tentu harus diseleksi. Nah, berdasarkan rankingan dengan kriteria-kriteria itu.
berarti emang outputnya itu tuh harus yang berkualitas ya Pak, makanya harus diseleksi dengan baik gitu. Mungkin dalam waktu proses penyeleksian pasti ada beberapa penandatanganan kontrak atau target-target tertentu gitu agar pencairan dana dan proses dari penyeleksian dan proposal itu berjalan dengan baik. Mungkin kalau misalnya nih Pak, dosennya tidak mencapai kriteria tersebut, tidak mencapai target tersebut, apakah ada konsekuensinya dari FEB sendiri? Oh ya, kita untuk tahap yang sekarang ini yang 2023 itu proposal itu harus masuk 31 Maret. Masuk kita, kemudian kita review sampai sekitar pertengahan April. Nah, kita umumkan. Nah, setelah kita umumkan kita ada tanda tangan kontrak. Ya, berarti ini lolos dan ini kontraknya. Nah, itu kita kasihkan 40% yang tadi. Jadi dosen sudah berhak 40%, kemudian mereka lakukan penelitian sesuai dengan proposalnya. Nanti sekitar Oktober kita minta hasilnya, laporan penelitiannya. Nah, jika seandainya sudah dikasih nih 40%, ya kan dia ada 60%, tapi ternyata outputnya itu tidak memenuhi, ya. Nah, kalau tidak memenuhi berarti harus ada punishment dong. Iya. Nah, sekarang yang memenuhi dulu. Nah, seandainya dia memenuhi tepat waktu komplit. Nah, kalau itu harusnya dikasih insentif kan. Nah, ini kita kasih insentif seperti yang saya bilang di awal tadi, yang dia komplit, on time. Nanti tahun berikutnya anggarannya kita naikkan sebagai insentif karena tahun sebelumnya mereka did well gitu. Ya kan. Nah, tapi yang tidak misalnya taruh yang jeleknya aja gitu, tidak masukin laporan akhir, ya. Berarti kan dana 60% itu tidak berhak. Oke. Nah, tidak hanya tidak berhak, tetapi juga dana yang 40% sudah diterima mesti dikembalikan lagi ke negara. Ya, nah, bisa dikembalikan langsung dan bisa juga kalau udah ini pokoknya udah habis, sudah dikasih sedekah, makan segala macam, itu gaji tahun depannya kita potong. Ya, untuk membayar itu. Karena itu kan uang negara harus ada pertanggungjawaban. Nah, on top of that, ini mereka tidak lagi berhak untuk yang sekarang di tahun berikutnya untuk ikut riset kita. Itu masuk backlist ya Pak ya? Iya. Ya ini untuk aja pembelajaran. Ini kita lakukan untuk 2003. Sebelum ini kita tidak melakukan. Dan umumnya dosen-dosen itu komplit kok. Ininya ya, laporan outcome segala macam, cuman kadang memang tidak tepat on time, ya, ada terlambat 1 bulan gitu ya. Nah ini untuk menghindari ini kita kasih insentif untuk tahun depan dia dapat lebih banyak. Gitu. Oke. Nah, insentif lainnya kalau seandainya dia memang terpublikasi di tahun itu, contohnya tadi kan targetnya jurnal nasional. Nah, pada tahun berjalan memang dia udah muncul di jurnal nasional. Udah muncul ya publikasinya. Nah, itu tahun depan kita insentif juga. Misal premium istilahnya. Dia masuk skema premium. Tapi karena memang publikasi itu membutuhkan waktu lama, jadi kita kirim ke jurnal. Dia ada proses review juga, kemudian ada revisi. Bahkan satu jurnal untuk internasional misalnya itu bisa 2 tahun buat publish. Ya, nah kalau kita bikin bagus kualitas lebih cepat publish berarti lebih dapat insentifnya. Oh, menarik juga teman-teman bisnis tips. Ya. Jadi Ini Pak, mungkin ya Pak, itu beberapa dosen ini emang bagus banget dan dia bisa mengerjakan proposal ini dengan baik gitu. Cuman seperti yang setahu saya itu sebagian dosen juga ada mempunyai background yang berbeda gitu. I mean that some of our lecturer itu punya background yang praktisi gitu. Mungkin yang tidak berhubungan langsung dengan proposal, penelitian itu kurang gitu. Mungkin FEB ada nyediain suatu media atau program untuk membantu para dosen praktisi gitu nggak Pak? Iya, tidak hanya dosen praktis sebenarnya. Kalau dia dosen kita memang bervariasi dalam skillnya, riset segala macam. Kita
justru mengencourage dosen-dosen yang sudah biasa publikasi, yang sudah bagus itu membawa dosen lain, bagi dosen muda untuk ikut berkolaborasi dengan dia. Ya, jadi itu namanya ada skimnya di sini, ada riset kelompok ilmu. Jadi dosen itu berkelompok melakukan riset, ya antar jurusan atau antar departemen. Misalnya ada yang dari ilmu ekonomi, ada yang dari manajemen, ada yang dari akuntansi, ya. Dia dikembangkan ini. Nah, ini namanya riset kelompok ilmu. Jadi mereka bisa saling belajar, ya, saling mengisi. Nah, yang sudah biasa, yang sudah senior, contohnya di riset unggulan itu, untuk yang internasional, mereka harus membawa satu dosen lain, ya, di dalam risetnya. Yang kita encourage itu adalah dosen-dosen yang dosen muda, gitu. Dan mahasiswa ini penting, ya. Nah, dosen muda ini definisinya tidak hanya usianya muda, tapi kemampuan risetnya muda. Mungkin dosen praktisi bisa kita anggap sebagai dosen muda dalam hal riset. Nah, nanti dosen praktisi juga masuk. Nah, bahkan kita mengencourage mereka berkolaborasi dengan dosen luar juga. Ya, dosen luar yang mungkin secara risetnya sudah lebih maju dari kita belajar ke sana. Ya, dengan cara riset kolaborasi istilahnya. Dan itu kita beri dana yang lumayan lah, 25-30 juta. Berarti Huge number. iya, FEB ini emang terbuka juga untuk dosen-dosen lain gitu ya, untuk menambah ilmunya, untuk meningkatkan kualitasnya lagi. Aku juga ada dengar nih Pak tentang FEB menulis. Ada hubungannya nggak sih Pak sama tentang proposal penelitian ini atau pengabdian ini? Ya, ini baru kita launching tahun ini, ya, FEB menulis. Jadi FEB menulis ini atau FEB Writing Camp. Ya, jadi kita sesama peneliti sama dosen itu menulis bersama, ya, dalam waktu yang bersama di tempat yang sama, ya. Jadi istilahnya environmentnya bisa lebih bagus gitu. Kalau teman kita menulis, kita pengen menulis juga. Kalau teman kita ngopi ngerokok, kita pengen ngerokok juga, ya kan. Nah, FEB menulis ini dilaksanakan hari Selasa pagi dan Jumat pagi di Dekanat Fakultas Ekonomi di ruang sidang. Nah, ketika mereka menulis itu waktunya 7.30 misalnya sampai jam 10, kita sediakan refreshment, ya, kopi ada segala macam, tinggal ambil. Nah, ini gunanya apa? Nah, FEB menulis di samping tadi itu untuk publikasi itu butuh waktu, ya, kan butuh juga pengalaman, ya, nanti bagaimana kita direview oleh orang waktu jurnal. Nah, tentu kita harus juga pengen mereview orang lain, ya. Nah, jadi di dalam FEB menulis itu ada program yang kita masukkan adalah program peer review. Ada skim risetnya peer review. Nah, skim riset peer review ini terdiri dari 3 dosen peneliti. Jadi kan dosen-dosen sebelumnya kan sudah ada penelitian tuh dengan skim-skimnya. Mungkin dia belum publish, ya, tapi sudah ada draft, ya kan, draft paper, draft makalahnya udah ada. Cuman mungkin belum layak publish atau sudah dimasukin terus di reject. Nah, 3 orang dosen yang masing-masing punya draft masing-masing, misalnya Noval, Fatia, saya, ini kita kolaborasi ini satu, 3 kan. Nah, terus di FEB menulis kita sama-sama ke sana, kita tulis. Nah, saya mereview papernya Noval sama Fatia. Saya review nih, oh ini mungkin ini keunggulannya di sini, kekurangannya ini improvementnya seperti itu. Nah, Noval mereview paper saya sama Fatia. Fatia mereview paper saya sama Noval. Oke, jadi saling Tiba balik ya. saling belajar. Nah, gitu. Jadi bagaimana cara reviewnya? Ada kita sediakan template-nya, ya, atau kita lihat di jurnal-jurnal yang berputasi itu ada guidance, ya, atau guideline untuk reviewer. Nah, kita melakukan review seakan-akan ini jurnalnya masuk ke kita, dia akan kita publikasi dan nilainya enggak gitu, ya. Nah, ini kita lakukan di FEB menulis itu. Nah, di samping yang program formal ini, semua dosen yang mau menulis di hari Selasa dan Jumat, kita sediakan tempatnya, boleh membawa mahasiswanya juga.
Nah, menulis bersama mahasiswa yang mahasiswa dilibatkan kan di riset itu. Ya. Dan mahasiswa juga layak mendapatkan validitas sama dengan validitas dosennya ketika menulis bersama. Menarik bisnis tips. Kalau nggak ada yang minat itu, Ya, Iya Pak, Langsung aku sendiri juga berminat jadinya gitu. Iya. ya. Kayak tertarik, kesempatan. termotivasi ya dengan Ya. cerita bapaknya. Kita juga mau nanya Pak, selama pengerjaan penelitian tersebut, apakah pihak dosen ataupun mahasiswa tadi mendapatkan bentuk bimbingan khusus tertentu gitu dari pihak fakultas Pak? Ya, khusus dalam hal one to one tentu tidak. Ya. Karena kalau mahasiswa terlibat, mereka tuh terlibat di penelitian dosennya, ya, dilibatkan gitu, Iya. dengan topik yang tentu yang cocok lah. Nah, untuk memberikan guideline ya atau panduan bagaimana riset yang baik, publikasi yang baik, itu kita di FEB ini banyak mendatangkan narasumber dari luar. Ya. Itu tidak harus dilakukan oleh fakultas. Di prodi sendiri banyak itu, ada yang di prodi misalnya manajemen, ya, di akuntansi, di ilmu ekonomi, baik itu S1, S2 dan S3, mereka mendatangkan expertnya masing-masing ya untuk memberikan semacam pencerahan ya bagaimana riset kita itu bisa publikasi di jurnal yang tepat dengan waktu yang tidak terlalu lama. Itu ada trik-triknya diberikan. Karena kalau di fakultas kita berikan, itu kita akan berikan secara umum. Ya, triknya secara umum karena apa? Karena semuanya bergabung kan di situ akuntansi, manajemen. Tetapi dari sisi jurnal mereka nggak bisa cross jurnal juga, ya karena bidang keilmuannya beda. Manajemen itu ada yang spesifik, akuntansi ada spesifik, IE ada spesifik, maka trik-triknya pastinya juga spesifik. Nah, mahasiswa diharapkan selalu mengupdate tentang narasumber-narasumber ini yang akan memberikan itu dan berpartisipasi aktif. Ya, sebenarnya ini menarik banget ya Pak ya. Aku saja secara pribadi tertarik gitu. Pasti bisnis tips yang lain juga tertarik gitu. Cuman mungkin kami keterbatasan info juga gitu Pak. Kayak kami kurang tahu itu kapan dosen bakal publishnya, bakal bikin proposal. Jadi ada nggak cara Bapak untuk biar mahasiswa ini juga bisa tahu semuanya gitu? Dapat infonya tuh lengkap dan dapat gitu, atau emang harus dari mahasiswanya sendiri gitu, nanya-nanya sama dosen? Ya, pertama ini terbuka. Pengumumannya terbuka di website fakultas, juga di Instagram fakultas, ya follow, gitu kan, like and share. Gitu. Kalau kan ada IG, Instagramnya BM ada juga, ya kan, mahasiswa juga punya yang individu, private, ya itu di share aja. Tapi clue umumnya adalah setiap tahun itu pasti ada. Dan itu di awal tahun kayak sekarang itu Maret, April itu proaktif bertanya ke dosennya, Bu ada penelitian Bu, saya ikut, atau begini kalau mahasiswanya lebih proaktif lagi, kreatif, mahasiswanya ada proposal misalnya, Bu ini proposal saya untuk perencanaan untuk skripsi, tapi bisa nggak nih di-upgrade ya Bu ya untuk bisa lebih bagus, nanti kita bisa publikasi kira-kira ini layak tidak gitu. Nanti kalau dosennya cocok misalnya topiknya sesuai dengan peta jalan penelitian dia ya, roadmap penelitian dia, pasti ya kan di bawah gitu. Wah ini rasanya cocok dengan penelitian Ibu yang ini. Gimana kita kolaborasi? Ya ini Anda bikin untuk skripsi misalnya, silahkan nanti untuk publikasi kita bikin paper yang lain yang mungkin dia berkaitan dengan skripsi tapi tidak skripsi itu yang langsung jadi publikasi ya, atau artikel. Ini bisa dibilang suatu wadah yang luar biasa ya, bisnis tips. Ya, pasti ada kan ide-ide penelitian atau mahasiswa tuh banyak ide ya. Atau saya punya ide seperti ini, gimana kira-kira Bu bikin proposalnya? Nanti tidak hanya ada penelitian fakultas loh untuk mahasiswa. Di PKM sendiri ada, di Dikti juga ada, BI juga kasih, LPS ya, lembaga penjaminan simpanan juga kasih. Banyak sayembara kan.
untuk riset-riset atau penelitian mahasiswa. Yang saya pikir UNAN sendiri itu sekarang ini sudah proaktif untuk encourage mahasiswanya ikut dalam pekan kreativitas mahasiswa, terutama untuk risetnya, dan bahkan UNAN memberikan insentif ya, untuk semua PKM itu. Tinggal mahasiswa memberikan take advantage. Iya. Ya. Udah banyak gitu advantage-nya, tinggal grab aja lagi nih bisnis. Tinggal kitanya ya, Pak. Iya, harus Niat dari proaktif kitanya, ya. benar. Harus Nah, salah satunya proaktif. dengan ini kan, dengan podcast kita bisa share lah ke teman-teman yang lain supaya mereka lebih tertarik lah ya, ikut. Dan juga bermanfaat untuk diri sendiri gitu. Jangan kira ini hanya bermanfaat untuk UNAN dan FEB, untuk diri Anda sendiri terutama. Ketika Anda selesai lulus sebagai alumni kita dan punya penciri khusus, oh ini alumni UNAN, bisa riset, bisa publikasi, tinggal ambil untuk di hire gitu. Ya, dapat privilege juga ya, Pak ya. Mudah kita gitu. Udah banyak nih yang kita bahas. Sangat informatif sih Bapak, dan terkhususnya mungkin ini bakal jadi persiapan yang besar banget buat bisnis Pip semuanya untuk nambah lagi nih apa aja informasi tentang penelitian, pengabdian. Ternyata di FEB ini nyediain loh gitu. Ya, tidak hanya penelitian, buku kan kemarin Iya, juga. iya. Buku juga. Untuk buku, dosen-dosen itu juga bisa melibatkan mahasiswa bikin buku. Ya, baik buku ajar ataupun buku populer. Nah, kemarin contohnya, seperti bilang tuh, kita ada lustrum ke 13 atau Dies Natalis ke 65 FEB. Kita waktu itu target kalau bisa tuh terbit 65 buku. Melalui riset juga, ada riset penulisan buku. Nah, waktu tahun kemarin yang ikut riset itu sekitar 50. Ya, 50 riset buku ajar. Yang layak publikasi tahun kemarin itu baru 30. Jadi di bawah target kita. Dan sedang dalam proses itu sekitar 15, jadi ada 45 buku. Ya, nah yang ada sisanya bisa tahun ini kita terbitkan. Nah, tahun ini pun ada riset buku ajar. Jadi kalau Anda misalnya tertarik satu mata kuliah apa? Kalau ekonomi adanya, saya tertarik mata kuliah ini. Karena itu dengan dosennya bisa bikin buku ajar, misalnya begini, buku ajarnya ada satu topik, kemudian kita bikin pertanyaannya ya, questionnya di belakang bab itu kan ada question, terus jawabannya apa oleh mahasiswa macam. Nah, mahasiswa berkolaborasi dengan dosen, nanti dicetak nih buku bisa untuk pedoman bagi mahasiswa tahun berikutnya. Menarik ya. Nah, samping ngerjakan PR bisa. Iya. Jadi PR itu tidak hanya dikerjakan soalnya itu aja soalnya, nah dibonifikasi lagi soalnya ke yang lebih advance. Nah, jawabannya apa? Nah, itu yang akan jadi sumber bahan buku aja. Bisa jadi kayak sambil menyelam minum air gitu ya Pak. Jadi nggak minum air lagi, minum jus lah. Saya improve nih, upgrade. Kalau minum air udah lama. Iya. Udah level up ya ceritanya. Dulu juga minum air. Benar. Nah, tadi kan udah jelasin juga ya Pak dari tentang penelitian, tentang buku-buku jurnal. Bapak juga mention bahwasanya tahun kemarin juga kita nggak sesuai mencapai target ya Pak, sesuai target. Nah, mungkin dari pihak fakultas itu gimana sih Pak? Buat tahun ini biar sesuai dengan target Pak. Evaluasi. Apa sih evaluasi seperti apa Pak? Ya, kita evaluasi pertama. Dulu kita terlalu ambisius ya sebenarnya, karena kita targetnya 65 untuk mengejar ulang tahun ke 65. Tapi tahun sekarang kita tidak ada lagi target seperti itu, tapi kita lebih kepada kualitasnya. Ya, kualitas dalam artian kita ingin nih buku ini kalau terbit itu bisa benar-benar digunakan oleh mahasiswa. Ya, dengan cara kita batasi dulu, setiap dosen itu hanya boleh kalau tahun sekarang itu satu buku aja. Tahun kemarin boleh lebih dari satu. Nah, tapi untuk kualitas yang lebih baik kita sarankan tahun sekarang hanya satu saja untuk satu dosen. Nah, boleh dia berkolaborasi dengan dosen, berkolaborasi dengan mahasiswa atau dengan penulis luar, boleh gitu. Nanti kayak similarity-nya juga kita cek lagi ya.
Kalau Anda tahu itu Turnitin istilahnya. Plagiarism ya Pak ya? Plagiarismnya ada standar tertentu, misalnya 25%, maka sekarang kita tidak boleh lebih lagi 20% untuk kita cetak. Gitu. Kemarin ada beberapa yang masih di atas 25, tetap kita cetak. Ya. Nah untuk tahun ini tidak lagi. Dan juga tahun ini kualitas atau jumlah halamannya kita naikkan. Tahun kemarin itu 80 halaman kita bisa jadikan buku. Tahun sekarang itu minimal 100 halaman untuk jadikan buku. Berarti tahun ini nih benar-benar FEB memaksimalkan untuk yang lebih baik lagi ya Pak. Berarti untuk meningkatkan kualitasnya gitu. Belajar dari pengalaman sebelumnya juga berarti. Ya, kita tahun ini kita fokus ke peningkatan kualitas ya. Nah, dengan cara skim-skim itu sekarang kita fasilitasi agar kualitas lebih baik tuh. Seperti tadi FEB menulis, kita wadahi, oh ini ayo kita menulis bersama, kita review bersama, kita datangkan narasumber untuk bagaimana cara menulis yang baik. Nah itu nanti kualitasnya diharapkan akan lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Oke. Nah ini Business Babes karena udah denger kan dari awal gimana sangat menginspirasi cerita dari Pak Henrizal kepada teman-teman bahwasanya tuh ada loh wadah buat mahasiswa ataupun dosen untuk dapat membuat karya ilmiah ataupun karya tulis dengan serta bimbingan luar biasa dari dosen-dosen atau pihak-pihak tertentu untuk menjadi kita bisa bilang pribadi luar biasa ya Pak ya? Iya. Ataupun dan kita juga tentunya nanti dapat privilege yang bagus untuk masuk ke portofolio ataupun ini juga suatu hal yang untuk mempermudah kita memasuki dunia kerja dengan punya background yang sangat bagus. Nah, jadi Fatia, does any additional? I think that all of them it's enough and aku tuh udah dapat banyak ilmu banget dari Bapak dan informasi Bapak tuh benar-benar bermanfaat gitu. Mungkin untuk menutupi FEB podcast kali ini, Bapak ada closing statement-nya? Iya, ada pesan tertentu nggak Pak buat bisnis di rumah? Ya kalau pesan saya tentu pertama kalau untuk para dosen-dosen FEB ya silakan dimanfaatkan ini sebaik-baiknya ya dan semaksimal mungkin. Kalau di sini tentu saya ke kawan-kawan mahasiswa ya supaya lebih proaktif ya dalam menambah nilai ijazah kalian nanti. Jadi ijazah itu meskipun sama bentuknya, sama nilainya, tetapi harga jualnya nggak sama. Yeah. Nah ya harga jual itu tergantung dari apa yang kalian attach di situ di luar akademik. Ya kita kasih mata kuliah, ini itu akademik, tapi nilainya akan bermanfaat atau akan lebih tinggi jika kalian attach dengan soft skill, ya, dengan communication skill, networking, dan juga kemampuan untuk publikasi, juga komunikasi ya kan. Nah kalian punya ijazah yang sama, nilai yang sama, sama-sama cum laude, tapi kalian punya additional skill, nah ini akan membedakan harga jualnya. Dan Anda harus selalu meningkatkan harga jual ijazah Anda. Value ya Pak, value. Nah kita juga mau minta loh Pak, apa sih pesan buat kita yang di studio, Crew Studio, ataupun pesan ataupun kesan untuk studio sendiri? Studio ini gebrakan kita ini dari tahun kemarin. Saya pikir dengan kalian terlibat di studio itu sudah menambah skill tadi ya, soft skill, dan juga nanti kalian mesti juga lebih banyak membaca juga bagaimana perkembangan terkini ya, juga nanti untuk kalian jadikan konten yang menarik ya, sehingga bisa didatangkan narasumber dari manapun ya, karena sekarang juga tidak perlu offline seperti ini, online juga bisa. Kalau kalian pengen misalnya narasumbernya besok itu Pak Dekan misalnya, atau Pak Rektor, atau Pak WR, atau Pak Ibu dosen-dosen yang kalian anggap layak untuk satu topik yang akan diangkat, nah, kita dari fakultas akan memfasilitasi, menyurati, menghubungi agar mereka bersedia. Nah, sehingga konten-konten dari e-learning studio FEB ini menjadi benchmark dari studio e-learning yang ada di UNAN ya, ataupun di Sumatera Barat sendiri.
banyak sebenarnya studio-studio ini dibuat ya di seputaran Unan waktu kita respon terhadap COVID, tapi ya seperti ruangan aja tidak ada isinya gitu ya. Banyak kan seperti itu. Kegiatan-kegiatannya tidak rutin. Nah, ini dengan Ibu Elita sebagai pimpinan, memang kita desain agar studio ini menjadi tempat magang mahasiswa. Ya, jadi magang mahasiswa. Kemudian seakan-akan ini menjadi labor ya, dan nanti kalau memungkinkan ini bisa kita akui misalnya kreditnya sebagai berapa SKS itu ya, melalui Ibu Elita. Jadi tidak hanya untuk menyalurkan hobi berkreasi, tapi juga membantu akademik gitu. Jadi ada beberapa mata kuliah pilihan mungkin yang bisa direkognisi kegiatan ini menjadi mata kuliah dengan nilai yang tertentu. Ya seperti MBKM. Iya. Such a good ini ya pesan. Kita udah datang di penghujung acara Bapak. Kita mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya hari ini mau berbincang-bincang dengan kita. Mungkin bisnis tips di rumah. Bagi yang ada saran atau masukan bisa masukin ke link di any comment section kita. Jangan lupa juga subscribe YouTube kita. Dengan Adeni Noval dan aku Fatia Dalila bersama narasumber luar biasa kita, Bapak Endriza Ridwan. kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, Tips.